Hi everyone. Kalau tadi minimalnya sudah bicara tentang seni, saya akan melanjutkan juga tentang seni. Saya sebagai seniman, khususnya saya adalah pelukis, di mana saya bergerak juga di bidang untuk art therapy, di mana kalau tadi saya melihat sungguh luar biasa bahwa seni itu menjadi hidup. Seni itu adalah satu cara di mana kita bisa berkomunikasi dengan siapapun. Seni itu seperti satu rangkaian di mana semua bisa melakukannya. Kenapa saya tiba-tiba ada di art therapy? Saya ingin sekali menyampaikan di sini bahwa art therapy sebagai alat di mana kita bisa melakukan seni, tetapi juga healing, stress release. Saat ini saya ada juga untuk autism. Kita bisa melakukannya dengan seni. Terutama saya melakukannya melalui seni lukis. Jadi ada satu perkataan di mana setiap saya ketemu sama orang, saya nggak bisa melukis loh, saya nggak bisa gambar loh. So saya bukan pelukis atau saya bukan seniman. Tapi saya bilang, kamu bisa holding pen atau bisa pegang pensil paling nggak? Ya bisa. Oke, kita lakukan. Dan kalau dibilang terapi kan kayaknya serem banget. Kenapa sih terapi? Aku kan nggak sakit, aku kan nggak perlu untuk terapi. Tetapi kita semua sebenarnya bisa melakukan terapi itu sendiri karena kita ada capek, kita ada hektik banget dengan kerjaan-kerjaan kita, atau paling nggak what am I going to do? Apa yang harus aku lakuin sih, kayak bingung banget. Art therapy jawabannya adalah seni tadi ya. Saya senang sekali ngelihatnya tadi. Jadi melalui seni, saya melakukannya itu anak-anak autis. Saya ada di Pesona Autistik Indonesia. Dan karena jawaban-jawaban tadi saya mulai mencari. Karena kalau art terapi aja dibilang, saya terapis, males deh ketemu terapis kan gitu. Enggak. Oke, kita make it fun. Kita bikin menjadi yang fun. Bagaimana caranya? Saya nggak bisa dance. Jadi dengan itu saya melakukannya. Oke, kita dance on paper ya. Kita dansa di di kertas. Bagaimana caranya? Oke, hold your pen. Kemudian kita lakukannya dengan musik. Harus pakai musik. Kemudian kita dengarkan dulu. Kita nyalakan musiknya. Musik yang kita mau dengar apa. Kemudian kita dengarkan. Dan dari situ kita feel the beat. Waktu kita udah feel the beat, kita udah rasakan beatnya, rasakan ketukannya, baru kita goyang badannya. Kita mulai goyang, dan kita mulai tangannya mulai bergoyang. Dari situ baru kita ke paper. And then just close your eyes, tutup mata, kemudian kita goyang. Dari situ kemudian saya berkembang lagi dari situ. Kemudian kok banyak ya orang yang senang ya, banyak ya orang yang pengen ikut. Terus banyak juga yang healing. Kok aku jadi seneng ya? Saya seneng banget lakuinnya, dan dari situ setelah ini, tapi cuma coret-coretan loh isinya. Oke, ini apaan sih? Terapi apa sih? Tapi udah seneng ya. Coret-coretan kemudian kita buat lagi, itu menjadi satu karya. Jadi saya kasih pakai warna. Oke, sekarang warnanya bisa diwarnain dari situ. Nah, berawal dari sana, saya beranjak lagi untuk lebih kepada, saya tidak melakukannya art terapi dengan yang serem-serem, yang kayaknya aduh terapi begini, terapi begitu. Itu bukan terapi, tapi terapinya dengan fun itu tadi, yaitu dancing on paper, dan dancing on canvas, and then dancing on everywhere. Jadi kita bisa, tapi dengan demikian saya melakukannya happy, tapi juga pakai musik. Art terapi di sini adalah bukan art terapi yang
Orang pikir terapi untuk orang-orang yang sakit aja. Enggak. Karena kita bukan sakit, tetapi kadang-kadang kita capek. Kadang-kadang kita memerlukan satu pelampiasan di mana ada rasa. Rasa itu keluar. Karena masing-masing dari kita mempunyai warna sendiri. Pada saat kita sedih, kita punya warna sendiri. Pada saat kita senang, kita keluar warna sendiri. Itu semua keluar di dalam gambar-gambar itu sendiri. Dan itulah yang membuat terus kita berkembang di dalam art terapi ini. Art terapi yang saya lakukannya adalah sangat fun. Jadi salah satunya yang terus berkembang adalah tadi itu dancing on paper, dancing on canvas, and then we are dancing. Saya nggak ada slide juga di sini karena mungkin lebih enak saya biasa untuk berinteraksi. Tapi saat ini mungkin kondisinya juga nggak ada interaksinya. Jadi saya hanya bercerita, saya hanya menyampaikan hal-hal yang dimana sangat menyenangkan dengan art therapy, dengan dancing on paper, dengan dancing on canvas. Dan pengalaman-pengalaman itu dari perasaan-perasaan kita akan keluar semua di kanvas. Sama seperti tadi, keluar di dalam tarian, keluar di dalam kreativitas. Dan itu sangat-sangat indah rasanya kita merasakannya. Jadi kalau sekarang saya bilang untuk saat ini art therapy itu sendiri mungkin agak bingung ya. Tetapi let's do it. Ketika sampai di rumah bisa coba dengerin musik, kemudian feel the beat and then move your body and then move your finger. Goyang, kemudian di kertas coret ya. Dan setiap coretan itu diwarnai dan jadi sebuah lukisan atau sebuah karya. Dari situ kita akan berkembang lagi. Itulah yang saya lakukan saat ini. Juga untuk saya ke daerah-daerah, saya berkeliling juga. Sebentar juga saya akan ke Sumba, ke NTT, untuk juga membagikan hal itu kepada banyak anak-anak yang memerlukan. Seperti tadi, kalau tadi adalah difabel, kemudian ada anak-anak autism yang dimana mereka dianggapnya tidak sanggup, tetapi dengan terapi itu mereka menjadi luar biasa dan mereka menjadi anak-anak yang bisa setara dengan kita bilang normal. Jadi mereka bisa ya. Jadi jangan pernah mengabaikan bahwa seni itu sendiri, seni itu atau menjadi terapi di dalam kita. Siapapun kita, seni itu merupakan terapi buat kita. Jadi art terapi di sini saya hanya menyampaikan, menyambung dari, karena tadi sudah begitu banyak disampaikan dan itu hasilnya luar biasa dengan seni, right? Dan sekarang art terapi itu sendiri lebih mendetail kepada perorangan. Jadi melalui seni, satu-satu siapapun itu, ketika datang, ketika hadir, ketika kita ketemu langsung bertatap gitu, kita akan melihat sendiri bahwa oke, you need this, kamu membutuhkan ini, dan warna inilah yang hari ini kamu pakai. Warna ini sekarang warna merah, don't touch warna hitam, jangan sentuh warna hitam. Oke, kamu warnanya biru, kemudian move kepada warna-warna yang lain. Itulah yang healing. Jadi itu art therapy itu dengan warna, dengan coretan, dengan warna itu masing-masing kita punya warna. Pada saat itu kita akan melihat bahwa oke, sekarang unit warna biru, kamu membutuhkan warna biru, kamu membutuhkan warna merah. Pada saat ini don't touch warna merah. Seperti itu, itulah art therapy itu sendiri. Kemudian saya juga bekerja untuk badan sosial, di mana kita membawa anak-anak autis, anak-anak difabel juga, untuk kita sama-sama menjadikan mereka lebih kreatif. Bahkan bukan untuk orang-orang seperti itu aja, kita semua be kreatif dan be yourself. Jadilah diri kita sendiri, baiknya kita sendiri. Dan do our best, not other best. Lakukanlah yang terbaik yang kita bisa lakukan,
Dan be kreatif itu jangan pernah takut untuk menjadi kreatif, karena menjadi kreatif itu diri kita sendiri yang kreatif, bukan orang lain. Karena kalau orang lain judge, semakin kita dijudge, semakin kita maju. Jadi judge dari teman-teman atau judge dari orang lain, itulah yang membuat kita semakin maju, karena kita mau tahu, this is my best, not your best, not other best, this is our best, this is my best. Thank you.